Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Irama Safitri dengan NIM 207240048. Di sini saya akan menjelaskan materi vitamin dan mineral dalam mata kuliah biokimia. Selamat menonton. Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Berperan penting sebagai koenzim atau prekursor koenzim dalam reaksi biokimia. Tidak dapat disintesis tubuh dalam jumlah cukup. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan gangguan metabolisme. Klasifikasi vitamin. Vitamin dibagi menjadi dua kelompok, yaitu vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Vitamin larut lemak itu terdiri dari vitamin A, D, E, dan K, sedangkan vitamin larut lemak itu terdiri atas vitamin B, B kompleks, dan vitamin C. Vitamin larut lemak, ciri-cirinya larut dalam lemak dan pelarut nonpolar, disimpan dalam jaringan lemak dan hati, defisiensi muncul lebih lambat, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan hipervitaminosis, jenisnya ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin A atau retinol, fungsinya pembentukan pigmen penglihatan atau rodopsin, pertumbuhan dan diferensiasi sel epitel, dan menjaga sistem imun. Sumbernya bisa dari hati, susu, telur, wortel, bayam, dan lain-lain. Diferensiasinya itu rabun senja dan serotoninnya. Vitamin D atau kalsiferol, fungsinya mengatur metabolisme kalsium dan fosfor pembentukan tulang dan gigi. Sumbernya bisa dari sinar matahari, ikan, telur, dan susu. Untuk defisiensinya itu rakitis pada anak dan osteomalacia pada dewasa. Vitamin E dan K, vitamin E atau tocopherol, antioksidan melindungi membran sel. Defisiensinya kerusakan sel darah merah. Untuk vitamin K itu sintesis faktor pembekuan darah, proses koagulasi, dan defisiensinya itu gangguan pembekuan darah. Untuk vitamin larut air itu ciri-cirinya tidak disimpan lama dalam tubuh, mudah diekskresikan melalui urin, jarang menyebabkan keracunan. Jenisnya ada vitamin B kompleks dan vitamin C. Vitamin atau asam askorbat, fungsinya untuk mensintesis kolagen, antioksidan, meningkatkan penyerapan zat besi. Sumbernya dari jeruk, stroberi, dan jambu. Defisiensinya itu scurvy atau gusi berdarah, luka sukar sembuh. Vitamin B kompleks, peran utamanya sebagai koenzim dalam metabolisme energi. Contohnya B1 atau tiamin, metabolisme karbohidrat. B2 atau riboflavin, reaksi redoks. B3 atau niacin itu NAD atau NADP. B6 atau pyridoxine itu metabolisme asam amino. B12 atau kobalamin itu pembentukan sel darah merah. Defisiensinya beriberi, pellagra atau anemia. Mineral adalah unsur anorganik yang diperlukan untuk tubuh. Struktur tubuh, keseimbangan elektrolit, dan aktivitas enzim tidak dapat disintesis oleh tubuh. Adapun klasifikasi mineral itu yang pertama mineral makro dibutuhkan dalam jumlah besar, contohnya Ca, P, Na, K, Mg, dan Cl. Yang kedua mineral mikro atau trace element dibutuhkan dalam jumlah kecil, contohnya Fe, Zn, Cu, I, dan Se. Yang pertama mineral makro, kalsium Ca itu untuk pembentukan tulang dan gigi dan kontraksi otot, fosfor atau P pembentukan ATP, DNA, dan RNA, natrium dan kalium, keseimbangan cairan dan impuls saraf. Yang kedua mineral mikro, zat besi atau Fe, pembentukan hemoglobin, transfer oksigen, iodium atau I, itu pembentukan hormon tiroid, dan Seng atau Zn itu untuk aktivitas enzim dan sistem imun. Defisiensinya anemia, gondok, dan gangguan pertumbuhan. Adapun peran vitamin dan mineral, dia bertindak sebagai kofaktor enzim, mengatur reaksi metabolisme, menjaga keseimbangan fisiologis tubuh, dan mendukung pertumbuhan dan kesehatan sel. Jadi, vitamin dan mineral itu merupakan zat esensial yang sangat penting dalam biokimia, karena berperan sebagai koenzim, kofaktor enzim, serta regulator sebagai reaksi metabolisme. Vitamin membantu memperlancar reaksi kimia dalam tubuh, sedangkan mineral berfungsi dalam pembentukan struktur tubuh, keseimbangan cairan dan elektrolit, serta aktivitas enzim. Kekurangan maupun kelebihan vitamin dan mineral dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti gangguan metabolisme,
kerusakan organ dan turunannya daya tahan tubuh. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan vitamin dan mineral harus dilakukan secara seimbang melalui konsumsi makanan bergizi agar fungsi metabolisme tubuh dapat berjalan optimal dan kesehatan tetap terjaga. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar.